Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita masih diberikan kenikmatan hidayah sehingga mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian berseri, yaitu kajian Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini mengenai proses dakwah Nabi Muhammad SAW keluar Mekah beserta strategi dan ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari kisahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW hijrah ke Thaif, lebih tepatnya mungkin berdakwah ke Thaif gitu. Karena tidak meninggalkan Mekah pada waktu itu, cuman berpindah wilayah ke Thaif, dan itu pun tidak lama, hanya 10 hari. Ikhwati iman rahimakumullah, di kajian sebelumnya sudah dibahas mengenai tahun berduka, tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW, di mana di tahun ke-10 kenabian setelah Nabi Muhammad SAW menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira, 10 tahun kemudian atau 10 tahun kenabian, Rasulullah SAW ini mendapatkan ujian yang lebih dari biasanya. Di tahun 10 berakhir pembaikatan kota Mekah yang dimulai dari tahun ke-7, ke-8, ke-9 gitu. Tahun ke-10 sudah terbebas dari pembaikatan Mekah, pembaikatan keluarga Nabi gitu, di Mekah selama 3 tahun. Tapi ternyata tidak selesai ujian kepada Nabi. Ujian berikutnya adalah Rasulullah SAW ditinggalkan oleh 2 sosok, 2 orang yang begitu berharga, begitu luar biasa di sisi Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu meninggalnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang membesarkan Nabi dari usia 8 tahun hingga dewasa, yang membentengi Nabi di awal dakwah Islam gitu. Di tahun pertama dakwah gitu, sampai tahun sebelum tahun ke-10 ini Abu Thalib membentengi, walaupun dia kafir gitu, tapi senantiasa dengan sekuat, dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh kekuatan, harta, bahkan jiwa, berani melindungi Nabi Muhammad SAW. Wafat di tahun ke-10 kenabian. Selanjutnya jarak 3 bulan atau 4 bulan, 2, 3 sampai 4 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, maka pada bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang sangat Nabi muliakan gitu, banggakan, sering dipuji-puji di hadapan istri-istri yang lainnya. Nanti ketika di Madinah ini juga wafat di tahun ke-10 gitu. Jadi jaraknya hanya beberapa bulan gitu. Ada yang mengatakan hanya 2 sampai 3 bulan dari meninggalnya Abu Thalib gitu. Kemudian berikutnya wafat Khadijah radhiyallahu anha. Jadi jaraknya sangat sebentar gitu. Jadi di tahun itu kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena memang Nabi kehilangan 2 orang yang beliau cintai, yaitu pamannya yang dianggap sebagai ayah sendiri, karena sudah mengurus Nabi Muhammad SAW dari sejak usia 8 tahun sampai dewasa. Juga ditinggalkan oleh istrinya yang begitu dia cintai gitu, yang menemani Nabi 25 tahun pernikahan, Pak, 25 tahun pernikahan gitu.
15 tahun sebelum jadi nabi dan 10 tahun setelah jadi nabi. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha 15 tahun menemani nabi sebelum jadi nabi, nah 10 tahun menemani nabi setelah jadi nabi begitu. Jadi ikhwatul rahimakumullah, tahun itu betul-betul tahun berduka gitu. Terlebih setelah wafatnya Siti Khadijah gitu. Di mana Siti Khadijah itu dijadikan sandaran di bumi, sandaran di bumi ketika Nabi mendapatkan masalah, ketika Nabi mendapatkan ujian, himpitan gitu. Yang begitu meruncing, begitu menghimpit, begitu menjepit, maka Nabi salah satunya tempat curhatnya itu adalah kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi mendapatkan ujian pertama menerima wahyu di Gua Hira, Nabi lumayan shock pada waktu itu. Maka tempat pulang Nabi itu adalah kepada Siti Khadijah gitu. Di waktu kedua melihat malaikat Jibril dalam wujud asli, Nabi juga merasa ketakutan, maka tempat kembalinya adalah kepada Siti Khadijah gitu. Jadi setiap ada permasalahan apapun, maka orang pertama nanti yang akan diajak berbicara, ngobrol, curhat, bahasa ayeuna itu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Siti Khadijah menjadi orang pertama yang masuk Islam, orang pertama yang mempercayai Nabi Muhammad SAW, dan orang pertama yang diajarkan tata cara wudu. Ini Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah adalah orang pertama yang diajarkan wudu oleh Nabi. Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad SAW pertama kali mengajarkan wudu itu kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi wah luar biasa. Pertama beriman dan pertama yang diajarkan untuk wudu. Untuk apa wudu? Untuk sholat. Jadi Nabi Siti Khadijah termasuk orang pertama yang diajarkan sholat, wudu dan sholat. Jadi wah luar biasa. Sholat mana? Sholat yang masih 2 rakaat. Ikhwatul rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan dakwah ke Taif dan strategi-strateginya gitu. Jadi ada strateginya nanti ketika dakwah ke Taif. Di Mekah juga ada strateginya. Nah, di Taif beda strategi, Pak. Jadi situasi kondisi berbeda, maka strategi dakwahnya pun juga berbeda gitu. Nah, ikhwatul rahimakumullah, setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, maka bullying, kezaliman dari orang-orang kafir Quraisy gitu, siksaan gitu, cercaan, cacian, makian dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad ini meningkat, Pak, drastis gitu. Nuju aya Abu Thalib wae wani ngahina, wani mencerca, wani menyakiti, kamu pas teu aya gitu. Maka mereka semakin menjadi-jadi ngabulina, semakin menjadi-jadi menzalimi Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwatul rahimakumullah, Rasulullah SAW berinisiatif untuk berdakwah keluar Mekah gitu. Karena kan dakwah itu bukan hanya untuk orang Mekah, tapi untuk seluruh manusia. Nabi itu diutus bukan untuk hanya orang Mekah, tapi untuk seluruh manusia begitu. Rahmatan lil alamin, bagi semua alam. Makanya Nabi Muhammad SAW pada waktu itu membuka pikiran, membuka strategi baru, yaitu menjalankan dakwah keluar Mekah. Maka setelah dipilih gitu, dari beberapa wilayah yang terdekat dengan Mekah, dipilihlah kota Thaif. Nah, jadi Thaif mah posisinya dataran tinggi, Pak. Gitu. Upami Mekah mah dataran rendah, lembah kan? Lembah gitu. Wadin, sebuah lembah. Kalau Thaif itu dataran tinggi, jaraknya 60 mil dari kota Mekah. 60 mil tidak ke mana, Pak? Tidak ke Bandung kayak gitu. Ke Bandung kan 40 kilo ya, sabarang mil. Nah, jaraknya 60 mil, Rasulullah SAW berjalan kaki dari Mekah ke Thaif. Mapah begitu. Ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Nah, duaan, Pak, dakwahna. Kemana sahabat yang lain? Hijrah kemana? Ke Habasyah. Ada yang hijrah ke Habasyah, ada yang bertahan di Mekah. Nah, Rasulullah SAW mencoba berdakwah ke Thaif, berjalan kaki dengan
Zaid bin Harisah. Selama perjalanan ke Thaif itu kan banyak kampung-kampung, Pak. Ada seberapa kampung gitu. Maka setiap melalui sebuah kampung atau bertemu dengan orang-orang di perjalanan, maka Rasulullah tidak berhenti untuk berdakwah gitu. Terus berdakwah, terus saya ngajak gitu. Agar percaya kepada Allah gitu. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan agar percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi setiap perjalanan itu terus ngajak gitu. Tapi sedemikian ke Thaif tidak ada yang beriman gitu. Maka setelah sampai di Thaif, Rasulullah SAW menggunakan strategi dakwah yang berbeda ketika dakwah di Thaif, berbeda dengan cara dakwah di Mekah. Rasulullah SAW dakwah di Mekah itu strateginya pertama dakwah secara tertutup, sembunyi-sembunyi, dan dakwah secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Waktu dakwah secara tertutup itu atau sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW berdakwah pertama strateginya kepada orang terdekat. Maka nanti yang masuk Islam Siti Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah, Arqam bin Al-Arqam, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Itu fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan Rasul mendatangi orang-orang terdekat gitu. Nah, pasti sembunyi juga Rasulullah SAW berdakwah kepada kalangan keluarga. Rasulullah SAW memanggil Bani Hashim, memanggil keturunan Abdul Muthalib, dipanggil. Dakwah kepada keluarga itu tertutup, masih belum terbuka secara umum. Itu strateginya. Jadi kalangan terdekat dulu, baru kalangan keluarga. Nah, ayo pas terang-terangannya umum ke semua. Nah, kalau dakwah di Thaif strateginya pertama yang didatangi oleh Nabi adalah pemimpinnya. Nah, karena Thaif itu memiliki pemimpin gitu. Dan kebetulan pemimpinnya 3 orang gitu. Jadi dakwah pertama di Thaif mah strateginya mendatangi pemimpin. Ari nuju di Mekah mah orang yang pertama didatangi teh orang yang terdekat. Yang kedua keluarga, baru umum. Kalau di Thaif mah pertama orang yang didatangi adalah pemimpinnya, rajanya gitu. Baru nanti Nabi mendatangi ada keluarga, salah satu keluarga. Setelah itu umum. Nah, ini perbedaan strategi, Pak gitu. Jadi artinya kenapa di Mekah mendatangi orang terdekat dulu? Karena Nabi orang situ, orang Mekah. Sudah ada orang-orang terdekat. Tapi ketika dakwah ke Thaif, Nabi kan masih asing di sana. Belum banyak orang yang dikenal oleh Nabi. Maka dakwah strategi pertamanya adalah dengan mendatangi rajanya, pemimpinnya, begitu, Pak. Asumsinya apa? Kenapa mendatangi pemimpin dulu? Begini gambarannya. Kalau pemimpinnya sudah masuk Islam, kalau pemimpinnya sudah percaya, tentu yang menjadi masyarakatnya akan mudah percaya, begitu. Karena memang rumusnya seperti itu. Bahkan orang-orang Arab dulu ketika jahiliyah, kalau pemimpinnya masuk agama satu, maka semua ikut. Gitu. Jadi nuturkeun, karena memang keilmuannya kurang dulu itu. Maka komo pemimpin, gitu. Maka Rasulullah SAW mendatangi 3 pemimpin yang ada di Thaif. Siapa saja? Yaitu Abdu Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Ini adalah anak dari Amr bin Umair As-Saqifi. Nah, jadi kapung kurma rajana teh hiji, Pak, pemimpinnya teh hiji. Nyata Amr bin Umair As-Saqifi. Ini dari Bani Saqif. Satu asalnya, cuman Amr bin Umair As-Saqifi meninggal, maka anaknya menjadi pemimpin. Tilu-tiluanan apa jadi pemimpin? Yaitu Abdu Yalail, Mas'ud, sareng Hubaib. Ku Nabi di tepangan sadayana gitu berkumpul. Setelah berdakwah menerangkan bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah gitu. Tidak boleh menyekutukan Allah gitu. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Ternyata mereka menolak dengan keras gitu, tidak mau gitu. Bahkan sampai menghina Nabi Muhammad SAW, mencaci gitu. Jadi gagal, ditolak. Jadi dakwah pertama kepada pemimpin, 3 pemimpin itu ditolak.
Tapi ikhwati iman rahimakumullah, walaupun dakwah kepada pemimpin gagal, artinya kalau pemimpinnya sudah menolak, Pak, tantangan berikutnya akan apa? Semakin sulit. Jadi konsekuensinya dakwah ke pemimpin mah, ke tokoh nama, lamun pemimpinna iman, nanti masyarakatnya akan mudah beriman. Tapi lamun pemimpinna menolak, kafir, maka masyarakatnya akan lebih kuat menolak. Begitu kan, pemimpin awal nolak sana, wah, maka masyarakatnya juga kan menolak gitu. Kepala wilayahnya juga menolak. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi menyerah langsung? Tidak. Ketika Abu Yalail, Mas'ud dan Khubaib menolak, Nabi meneruskan dakwah di Thaif. Thaif itu lumayan luas, Pak. Nabi melanjutkan dakwah di sana sampai 10 hari. Dakwah di Thaif 10 hari gitu. 10 hari. Apa yang didapati? Apakah ada yang beriman? Tidak ada. Setiap Nabi bertemu dengan orang Thaif, baik itu tokoh masyarakat biasa atau hamba sahaya, terus ke Nabi diajak, jangan menyekutukan Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah gitu. Terimalah ini berita dari Allah gitu. Aku ini utusan Allah, kata Nabi. Tidak ada yang mau beriman. Akhirnya tokoh-tokoh orang Thaif berkumpul musyawarah seperti orang-orang Quraisy. Ayana naon teh? Ngariung musyawarah. Nah, orang-orang Thaif berkumpul, maka semuanya sepakat ngusirna, maka mereka bersepakat kumpulkan semua orang di Thaif buat 2 barisan. Tuturkeun ka itu ka dieu Sayyidina Muhammad, tuturkeun sampai keluar dari Thaif. Jadi 2 barisan, Pak. Cara ngusirna teh dibuat barisan, 2 barisan, 2 jajar gitu. Dikumpulkan orang-orang membuat barisan, 2 barisan gitu. Kemudian mengikuti Nabi kayak itu tadi dituturkan terus. Otomatis orang yang diikuti seperti itu akan merasa apa? Terancam. Dasarnya sebagai maksana jadi bodyguard kan? Ya tapi maksudnya kangge ngusir gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan Zaid bin Harisah yang merasa sudah sulit berdakwah di Thaif, kemudian keluar dari Thaif. Sebelum keluar dari Thaif, mau keluar dari Thaif, ternyata saking bodohnya orang-orang Thaif ini sampai melempari Nabi. Kalau mencaci maki terus-terusan, itu pas bari nuturkeun teh bari mencaci, bari memaki. Terus bari ngahina Nabi, pembohong, pendusta, orang gila gitu, penyihir, terus bari nuturkeun teh 2 barisan teh gitu. Pas Nabi tos bade kaluar, teu puas ku ngahina, dugikeun ka Maledog. Seolah-olah anggapan orang Thaif ngarah teu wani datang deui kitu meureun. Ngarah kapokeun teu datang deui ka Thaif gitu. Tidak cukup dengan membuat barisan kemudian menghina Nabi, mencaci maki Nabi, sampai mereka melempari Nabi begitu. Buat 2 barisan nyanak batu sadayana maledogan. Padahal Nabi sudah mau keluar posisinya. Padahal mereka sebelumnya sudah mencaci maki begitu. Nabi terus bari angkat, tapi ternyata mereka tidak puas dengan cacian, dengan makian, malah sampai melempar gitu. Maka apa yang terjadi? Nabi sampai berdarah di beberapa titik gitu, termasuk di daerah lututnya gitu. Karena ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan yang dilemparnya itu bagian kaki. Jadi sampean mau di baledogna teh gitu. Kaki mana yang diangkat, itu yang dilempar. Jadi kan kalau berjalan pasti kaki diangkat. Tidak mungkin diangkat dua-duana bebarengan, tidak mungkin salah satu. Ngangkat sampean palih kanan, baledog nu kanan gitu. Ngangkat kiri, di baledog nu kiri. Maka pada waktu itu Zaid bin Harisah menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW. Maka Zaid mah paling seueur gitu, berdarahnya lebih dari Nabi gitu. Sampai keluar dari Thaif gitu. Berlari dari Thaif, ya orang Thaif baru berhenti gitu. Ngudag heula maledogna teh jadi henteu sakedap teras gitu, dugikeun ka Nabi angkat. Maka Nabi Muhammad SAW keluar dari Thaif, dikisahkan di dalam beberapa kitab, termasuk di dalam sirahnya Ibnu Hisam. Rasulullah SAW singgah gitu, istirahat di kediamannya 2 orang kafir yang tinggal di Thaif gitu. Orang Quraisy yang tinggal di Thaif.
Nah, ikhwati rahimakumullah, maka ketika Rasulullah SAW keluar dari Taif, singgah di sebuah kebun anggur gitu. Karena memang di Taif itu banyaknya kebun anggur. Upami di Madinah mah Pak sebenarnya teh kebun korma. Nah, upami di Taif mah yang lebih banyak itu adalah kebun anggur. Jadi ya anggur mah kan seperti di orang di Paratagan banyak. Aya khusus di Gawaluh. Nah, di Gawaluh. Di Taif itu banyak kebun anggur. Nabi singgah di salah satu kebun, ini miliknya dari Robiah, putra Robiah, yaitu Utbah dan Saibah. Utbah Saibah nunggu kegaduhan kebun anggur, ninggal posisi Nabi Muhammad sareng Zaid bin Harisah sedang terengah-engah gitu karena sudah keluar dari Taif, kemudian banyak darah gitu. Dia istirahat capek gitu Pak. Walaupun mereka kafir, muncul rasa kasihan, aya belas kasihan mah. Maka mereka mengutus hamba sahayanya yang bernama Addas. Nah, siapa namanya? Addas. Kalau ingat nama Addas, ingat apa? Hadas. Adas. Siapa? Apa nama panjangan bin naon? Taya, teka penak gitu. Adas. Dia mengutus salah satu hamba sahayanya yaitu Adas untuk mengantarkan beberapa tangkai anggur kepada Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah. Gitu. Jadi ayah Pak, walaupun mereka kafir, ayah rasa karunya mah gitu kan Nabi Muhammad sareng ka Zaid bin Harisah. Terus dipiwarang we ku Utbah teh kirimkeun ya anggur, pasihkeun anggur gitu. Pasihkeun ku Adas teh, anggur dipasihkeun ku Adas, maka Nabi menerimanya gitu, dengan tangan kanan dan Nabi memakannya. Sebelum memakan Nabi mengucapkan Bismillah. Nah, itu Pak. Ini ada kejadian hebat. Jadi pas Nabi mau makan mengucapkan Bismillah, Adas heran. Nah, ulang Adas. Soalnya kalimat Bismillah mah teu umum diucapkan ke orang-orang Arab, diucapkan ke orang-orang Quraisy. Nah, sana maca Bismillah. Maka Adas heran. Kenapa ini membaca Bismillah? Terus bahkan sampai Adas mengungkapkan kalimat itu tidak umum diucapkan oleh orang-orang di sini gitu. Terus Nabi naros, engkau dari mana? Naros engkau dari mana? Gitu. Soalnya Nabi jadi heran, nah ngaherankeun Bismillah. Maka Nabi bertanya, engkau dari mana? Gitu. Adas menjawab, aku dari sebuah tempat Nainawa. Aku dari Nainawa. Jadi Nainawa itu masih di daerah Hijaz Pak, daerah luar Hijaz lah. Itu lebih dekat ke wilayah Syam gitu. Di Irak upamanya aya nama gitu. Orang Irak, orang Nainawa gitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, dari perkampungan laki-laki yang soleh Yunus bin Matta. Nah, buki aneh deui, buki heran deui Adas teh. Jadi pas Adas ngawaler, aku dari Nainawa gitu. Dari Irak gitu. Terus Rasulullah SAW ngawaler, oh, Adas ini bertanya, kenapa engkau bisa mengetahui Yunus bin Matta? Nah, kemudian Rasul menjawab, dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Jadi saur Adas teh, nah anjeun apakah Yunus bin Matta? Saur Nabi teh, dia adalah saudaraku. Dia nabi dan aku pun nabi, saur Nabi Muhammad teh. Maka seketika Adas itu mendapatkan hidayah Pak. Percaya langsung sampai mencium kepala Nabi Muhammad SAW, keningnya, mencium tangan sampai mencium kaki. Karena memang kan posisinya budak Pak. Sampai mencium tangan, kepalanya, tangannya dicium, sampai kakinya diciuman. Usah aku Adas. Kenapa? Sahanu teu bahagia atuh Pak, penak aja Nabi.
Kenapa? Karena ternyata dari sejarah Adas ini seorang Nasrani, Pak. Gitu. Orang Nasrani Isa gitu. Maka dia merasa sangat bahagia, saking bahagianya sampai mencium Nabi Muhammad SAW. Ikhwati iman rahimakumullah. Ketika bertemu seseorang, mencium kening tangannya, itu bentuk apa? Bentuk penghormatan atau bentuk sayang? Sayang. Wah, subhanallah. Tapi ketika mencium kaki, bentuk penghormatan. Wah, jadi sangat bahagia sekali Adas ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Awal mulanya apa ini? Kalimat Bismillah. Gitu. Tina kalimat Bismillah, Adas mendapatkan hidayah. Gitu. Para ahli sejarah, para ahli tarikh, ada yang berbeda pendapat. Gitu. Ada yang tidak berani mengatakan bahwa Adas masuk Islam. Tapi sebagian berani mengatakan bahwa Adas sudah masuk Islam. Termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan Adas sudah masuk Islam. Kenapa? Karena Adas sudah mempercayai Nabi Muhammad. Adas harus percaya, artinya dia sudah masuk Islam. Jadi kesimpulannya di buku Syekh Sayyifur Rahman, Adas itu sudah masuk Islam karena sudah percaya. Seperti kisahnya Waraqah bin Nufail. Apakah dia masuk Islam atau tidak? Kan kabur maut. Tapi sudah ada itikad, seandainya aku masih ada ketika dia berdakwah, maka aku akan menjadi pengikutnya. Kabur maut tapi itu wallahu a'lam. Para ahli tarikh tidak berani mengatakan apakah dia muslim atau belum gitu. Karena Nabi belum memulai dakwahnya pada waktu itu. Nah, ikhwati rahimakumullah, di sini kita mendapatkan pelajaran. Pertama, ketika Nabi ditolak dakwah di Mekah, kemudian berdakwah ke Thaif ditolak, ternyata masih ada yang mau menerima dakwah Nabi. Itu jadi obat, Pak, kaum Nabi. Di tengah-tengah tos capek dakwah di Thaif 10 hari ti aya nu daek lebet Islam. Ternyata di perjalanan pulang aya nu kersana lebet Islam. Walaupun hanya seorang hamba sahaya, tapi Nabi walaupun seorang hamba saya tetap berdakwah gitu. Nah, itu. Adas pas uih ka Utbah, nah, itu di sisilan, Pak. Nah, naonan, cilaka maneh. Terus kasihir gitu bahasa. Kumaha sur Adas? Dia adalah orang yang benar. Dia membawa kitab seperti kitabnya Nabi Musa, setelah Musa. Jadi ikhwati rahimakumullah, hikmahnya ini menjadi pelipur lara bagi Nabi Muhammad SAW. Di mana yang lain menolak Nabi, bahkan sampai menzalimi Nabi, ternyata Adas ini mau mempercayai Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajarannya penting. Nah, kanggo santri ada pelajaran penting. Maka sebelum makan apapun itu ucapkan Bismillah. Jadi adab ini. Tina sirah jadi kena pelajaran adab. Adab makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu Bismillah. Gitu. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaknya ia mengucapkan Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Gitu. Hadis. Di dalam hadis yang lain, ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5376 dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wahai anak, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah yang ada di hadapanmu. Yang kedua, makan harus dengan tangan kanan. Itu. Makan harus dengan tangan kanan. Apalagi minum gitu. Juga merokok. Harus dengan tangan kanan. Gitu ya. Kalau permen makanan bukan? Makanan. Bismillah heula, makan ke tangan kanan. Terus tong bari papah-papahan. Gitu ya. Yang selanjutnya hadis riwayat Muslim nomor 5734, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid
alhamdulillah sesudah makan dan minum. Nah, upami tos tuang, tos ucapkeun alhamdulillah gitu. Nah, jadi harus jadi sebuah kebiasaan. Sebelum makan bismillah, atasna alhamdulillah. Yang terakhir ikhwati iman rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW dihibur oleh Allah dengan masuk Islamnya Adas, ternyata ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu Nabi Muhammad dihibur dengan masuk Islamnya serombongan jin. Jadi jalmi heselebat Islam Pak, jin mah babari ternyata gitu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW sedang beristirahat, sepulang dari Taif mau ke Mekah, Rasulullah SAW beristirahat. Kemudian sholat malam, tahajud gitu. Dina sholat malam Rasul membaca Al-Quran. Beres Al-Fatihah kan baca Al-Quran. Nah begitu. Ketika membaca Al-Quran maka ada serombongan jin yang mendengarkan dengan seksama. Ngupingkeun Pak. Nabi mah teu apaleun. Nabi mah teu apaleun aya jin anu ngupingkeun. Gitu. Nah kemudian di dalam Quran surat Al-Ahqaf, jadi turun Quran surat Al-Ahqaf ayat 28 dugi ka 26 weh Nabi apal, ternyata ada serombongan jin yang mendengarkan bacaan ayat Quran yang dibaca Nabi ketika sholat tahajud, sholat malam. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, diamlah. Nah, gitu. Tuh jin wae kanu lainna lamun aya nu maca Quran, diamlah gitu. Ayo urang mah aya nu maca Quran, aya nu gandeng kumaha? Miwarang jempe teu? Nah, kedahna miwarang jempe. Jin wae pas Nabi nuju maca Quran nuju salat cek jin tah diamlah kamu maksudna naon, maksudna diam teh ngarah naon, dangukeun lain ulah ngobrol maksudna tapi kupingkeun gitu. Kupingkeun diamlah kamu. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah wih deui Pak ka lemurna teras masihan peringatan. Mereka berkata, hei kaum kami, siapa? Bangsa jin gitu. Sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang telah diturunkan sesudah Musa. Kitab yang diturunkan sesudah Musa. Padahal kan aya Injil banyak, berarti jin dia tak apalan kan Nabi Isa gitu. Wallahu a'lam. Yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hei kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 gitu Pak. Jadi di mana orang Mekah sudah tidak ada lagi yang mau beriman, orang Taif teu aya hiji-hiji acan mau beriman karena kan Adas bukan orang Taif, dia pendatang ya, dari Irak gitu. Ternyata pertama ada satu orang hamba sahaya mau masuk iman, kedua ada serombongan jin yang masuk Islam gitu. Nah ikhwatimu rahimakumullah, di dalam penjelasan yang lainnya katanya serombongan jin itu sedang lewat gitu. Mereka sedang mencari tahu kenapa tidak bisa naik ke langit. Karena jin itu dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sebelum Al-Quran turun, mereka terbiasa ke langit, naik ke langit. Untuk apa? Untuk mencuri berita. Gitu. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, jin itu terbiasa naik ke langit, terus nyumput, kanggo naon, kanggo ngadangukeun naon, informasi mengenai apa yang akan terjadi, informasi hujan, gitu. Informasi apa yang diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat. Tah jin teh ngupingkeun mencuri berita
Kanggo naon? Kanggo dibejaan ka para ahli nujum, ka dukun-dukun gitu. Tapi ternyata ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, setelah Nabi menerima wahyu, mereka tidak bisa lagi naik ke langit. Kenapa? Karena Allah melempari mereka dengan bintang-bintang. Nah, dibaledogan, dipanah ku Allah. Tidak bisa lagi mencuri berita. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa seandainya dulu jin masih bisa naik ke langit, tentu mereka bisa mendengarkan ayat Quran. Mungkin itu jadi balap, Pak. Quran dicanakeun malaikat Jibril ka Nabi Muhammad gitu. Bocor ka kuping ku jin, diwartoskeun ka orang-orang kafir, diwartoskeun ka para dukun atau dukun ge tiasa ngadamel Quran. Gitu mah. Jadi hikmahnya jin tidak bisa lagi naik ke langit, mereka tidak bisa mencuri berita mengenai Al-Quran. Makanya nanti Allah menantang, sok damal hiji ayat lah wani mah, datangkeun penolong-penolong kalian, maksudnya jin-jin kalian. Ternyata jin tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa lagi naik ke langit. Allah sudah menjaga ketat gitu langit, bahkan sampai melempari dengan bintang-bintang. Itu hikmahnya Pak. Jadi jin tiasa naik di langit, maukan berita gitu. Jadi luar biasa jin itu bisa naik ke langit dan bisa menyelam ke dasar lautan. Kamu naon ke dasar lautan? Nyanak naon? Nyanak mutiara? Kan sampai bisa memindahkan singgasananya siapa? Ratu Bilqis gitu. Sok cenah ku jin kan bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan sekejap gitu. Sebentar gitu. Tapi ternyata kalah dengan orang beriman. Orang beriman mah ngadoa hungkul, pindah dalam hitungan lebih cepat daripada kemampuan jin gitu. Jadi jagoan Pak jin gitu. Maka ya sudah ketentuan dari Allah gitu. Jin itu gaib gitu. Tidak bisa dilihat. Dalam katinggal manu tadi teh gitu. Orang bakal seueur kasieun gitu. Maka sampai dikatakan batal seseorang yang mengaku batal keislamannya bagi seseorang yang mengaku bahwa dia melihat jin gitu. Karena kan jin gaib, tidak bisa dilihat. Jadi lamun ngaku ninggal berarti batal keislamannya karena sudah tidak mengimani kepada yang gaib. Jadi khotbah rahimakumullah, hikmah dari peristiwa dakwah ke Thaif yang pertama, di tengah-tengah orang-orang kafir kepada Nabi tidak mau beriman, ternyata masih ada yang mau beriman. Siapa? Adas, seorang hamba saya dari Irak. Gitu. Yang kedua, ada serombongan jin yang mau beriman. Gitu. Jadi ini hiburan kepada Nabi Pak. Terputus asa gitu. Terus bersabar. Apa yang dilakukan setelahnya? Maka Nabi kembali ke Mekah dan mendapatkan perlindungan. Nah, dari siapa perlindungannya? Nanti akan diberikan perlindungan dari seseorang yang dulu berhasil membatalkan pembaikotan. Siapa? Mut'im bin Adi. Nah, nanti Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi hiji tokoh, salah satu tokoh terbesar. Jadi di Mekah teh Pak aya 5 tokoh terkuat. Nah, salah satunya Mut'im bin Adi. Nah, dia berani memberikan suaka kepada Nabi Muhammad agar tidak disakiti di Mekah. Sampai Abu Jahal tidak berani. Tuan tunin. Pas Mut'im bin Adi diumumkan di Mekah bahwa Nabi Muhammad ada dalam jaminan Mut'im bin Adi dan keluarganya, maka Abu Jahal mengatakan, apa yang engkau lindungi maka kami juga akan melindungi. Tuan tunin Pak Abu Jahal. Nah, itu hikmahnya gitu. Pas uih ke Mekah jadi tidak ada yang berani menyakiti Nabi Muhammad dalam waktu beberapa waktu gitu. Oke, aya deui anggar. Ikuti rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada ibrah yang bisa dipetik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.